Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bismillah disoti usuli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau pegang kitab saya yang nanya biasanya sudah sampai mana, tapi saya pengertian, jadi saya kasih tahu dulu halaman 28. Biasanya kalau ngaji di luar saya yang nanya, tinggal nerusin sudah sampai mana, biasanya begitu. Tapi kalau saya tanya sudah sampai mana, saya takut nggak bisa jawab pendengar. Adzabu dukhulil masjid. Sudah ketemu? 28. Kemarin kita sudah membahas etika keluar menuju masjid. Ada beberapa perkara. Di antaranya adalah kita bersuci, kemudian sholat di rumah sebelum sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat fajar. Kalau memang sudah terbit. Setelah itu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Juga dianjurkan jalannya santai saja ke masjid, jangan keburu, jangan kesusu. Kalau memang jauh, ya spare waktu. Kalau memang jauh, biar nyampe ke masjid nafasnya bisa teratur. Kalau buru-buru, Allahu Akbar, ini kan enggak usul. Kita sholatnya di dalam kitab yang dipelajari kita ini, Pak. Sejatinya bukan hanya masalah sah tidaknya sholatnya. Kalau di dalam tasawuf itu, bagaimana ketika sholat itu menghadirkan di dalam sholat itu kekhusyuan, sehingga di dalam tasawuf itu menghilangkan daripada keburukan, menghilangkan daripada akhlak yang tercela, mendatangkan daripada akhlak yang baik. Itu diantara tujuan daripada kitab tasawuf. Yang kita pelajari ini kalau di dalam bab ibadah, sholat dan wudhu dan sebagainya, bukan sekedar sah tidaknya sholat atau wudhu, tapi mendatangkan di dalam sholatnya itu kekhusyuan. Baik. Sekarang kita masuk kepada adab dukhulil masjid, etika masuk ke masjid. Karena kalau sudah perjalanan dari rumah masuk ke menuju ke masjid, otomatis kita perlu masuk. Kalau panjenengan sudah nyampe, nah ini kita akan membahas beberapa zikir panjang sekali nanti yang akan dibaca setelah masuk ke masjid nanti itu. Ini akan menjelaskan tentang keseluruhan zikir-zikir yang bisa kita baca ketika masuk ke dalam masjid. Kitabnya ada di situ, nanti panjenengan kalau memang ada waktu subuh tinggal buka baca nanti. Ya, maksudnya kitab yang panjenengan pegang itu tinggal buka, ada dukhulil masjid, doa-doanya di situ nanti kita akan arahkan. Fa idza aradta dukhula ilal masjid, kalau panjenengan pengen masuk masjid, bermaksud masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid, sudah nyampe pintunya, jangan lupa panjenengan lepaskan. Kalau panjenengan ingin masuk masjid, Pak, lepaskan pertama kali itu sandal sebelah kiri. Jadi sudah nyampe ke mau pintu masjid depan ini, lepaskan dulu sandal sebelah kiri. Setelah melepaskan sandal sebelah kiri, kakinya itu diletakkan di tengah-tengah sandal. Setelah itu baru kaki kanan lepaskan dari sandal, langsung naik ke tangga. Biasanya kan orang-orang langsung naik pakai kaki
kaki kanan. Kalau sama Syekh Nawawi, lepaskan dulu kaki kirinya dari dalam sandalnya, taruh di tengah-tengahnya sandal, baru kemudian kaki kanannya lepaskan untuk siap-siap naik ke masjid. Itu. Kalau panjenengan ingin masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna. Faqaddim, maka dahulukan panjenengan rijlakal yumna pada kaki kanan panjenengan. Kaki kanan ini pasti sudah tahu. Tapi sama Al-Imam sama Syekh Nawawi diajarkan kalau mau masuk sebelah kiri dulu yang dilepas, bukan naik, dilepas dulu dari sandalnya, kemudian taruh di tengah-tengahnya di punggung sandalnya, kemudian yang kanan lepaskan untuk naik menuju masjid. Mungkin biar sandalnya nggak kelempar-lempar kemana sebelah kirinya, jadi dipersiapkan dulu. Faqaddim rijlakal yumna, silahkan masuk panjenengan dengan kaki begitu juga ketika panjenengan di Masjidil Haram atau di masjid-masjid, karena tiap-tiap masjid itu atau yang seperti masjid itu tempat-tempat yang mulia, majelis ilmu, pokoknya tempat-tempat yang mulia, tempatnya ulama, kantor-kantor yang baik di dalam melayani masyarakat, yayasan-yayasan tetangga agamaan yang dianggap mulia, silakan pakai kaki kanan. Kenapa? Wa mislu masjidi kullu mahallin syarif. Yang serupa dengan masjid itu tiap-tiap tempat yang dianggap mulia. Kalau sudah dianggap mulia, panjenengan langkahkan kaki kanan. Terus ketika panjenengan mau masuk, wakul, dan bacalah, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Ini ketika masuk panjenengan baca salawat dulu, bukan cuma Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, bukan cuma seperti itu. Etika yang baik, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ya Allah, salli, berikanlah rahmatmu ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad sallim, dan berikan pula keselamatan kepada beliau-beliau. Setelah membaca selawat dilanjutkan Allahumma ufirli, Allahumma ya Allah ighfirli, ampuni saya, ighfirli, ampuni li, untuk saya, dunubi, kepada dosa saya, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, atau ampuni untukku dosa-dosaku ya Allah. Waftahli, dan bukakanlah li kepadaku abwaab rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Ini kalau panjenengan mau masuk. Tapi kalau panjenengan mau keluar, Pak, tinggal ganti rahmatikanya itu dengan abwaab fadlika. Jadi kalau masuk rahmatika, kalau mau keluar fadlika. Tidak ada di kitab panjenengan. Hanya ngerubah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika. Kalau mau keluar, rahmatikanya dirubah fadlika, karunia. Kalau rahmat, ya kasih sayang. Minta rahmatnya Allah ketika masuk, ketika keluar minta karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau masuk itu minta rahmat, sedangkan ketika keluar itu minta karunia? Hikmahnya menyebut rahmat ketika masuk dan fadli ketika keluar. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat rahmat,
untuk melaksanakan ibadah. Ketika ibadah minta rahmat. Ketika panjenengan, nah ini rahmat itu yang sesuai ketika kita minta untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan keluar dari masjid, nah di sini biasanya kalau keluar dari masjid itu akan keluar kepada tempat-tempat sebab-sebab yang bisa menghasilkan rezeki. Jangan keluar pagi-pagi mau cari kerja ya. Biasanya besok pagi panjenengan keluar dari masjid menuju ke kantor. Keluar dari masjid pagi-pagi itu biasanya untuk cari nafkah, mencari uang, mencari rezeki. Nah, yang patut untuk mencari rezeki itu, panjenengan mau cari rezeki, mau minta kecukupan, maka yang paling dibutuhkan adalah karunia daripada Allah Subhanahu. Kita minta kepada Allah untuk dikaruniakan atas ibadah kita. Makanya yang paling pas ketika minta rezeki adalah karunia daripada Allah. Kalau yang pas di dalam ibadah adalah rahmat. Makanya ketika masuk, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmah. Urusan ibadah yang cocok adalah rahmat. Ketika keluar rumah, Allahumma ftahli abwaba rahmatikannya diganti fatrika. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Mana di sini? Ada tulisannya? Enggak ada. Oh, hafal semua. Enggak pun itu kan udah hafal. Itu bagi yang enggak hafal yang ditulis. Orangnya suka ngaji semua. Enggak usah ditulis, sudah dia ada dalam hati. Jadi kalau keluar, Allahumma ufir li dunubi waftah li abwaba fadlika. Kenapa fadlika? Karena panjenengan keluar itu minta rezeki, minta kekayaan, minta kecukupan. Yang paling pas adalah ketika minta itu semua hanyalah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pas, Pak. Kalau ibadah, mintalah rahmat. Ketika masuk, ya Allah berikan rahmat, ibadah, rahmat dan sebagainya. Terus bisa dipahami ini? Bisa kira-kira diamalkan? Waftahli. Jadi kalau masuk tidak cukup itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba fadlika. Keren. Langsung amalkan. Enggak akan ada kitabnya, enggak apa langsung dibuka. Terus wa mahma ra'aita fil masjidi, wa mahma dan ketika ra'aita fil masjidi engkau melihat fil masjidi di dalam masjid man seseorang. Jika panjenengan Pak lihat di masjid itu seseorang, ngapain seseorang itu? Yabi'u aw yabta'u, menjual dan seumpamanya juga membeli. Ada orang di dalam masjid, ada orang yang sedang jual beli. Wah, banyak, Pak. Biasanya orang-orang yang marketing itu mencari tempat berkumpulnya manusia. Tidak luput juga yang ditelaah oleh mereka adalah di masjid, Mas, kesehatan begini ya. Kemudian setelah terakhir kalau mau beli ini ya, ada kan? Kalau seumpamanya melihat
Maksudnya bukan itu teknisnya kita tidak tahu. Beberapa kita tidak tahu, takut di sini ada yang jual, tidak begitu bilang seperti itu. Saya hanya saja ada beberapa yang bertransaksi di dalam masjid. Kalau panjenengan melihat ada orang yang sedang menjual dan sedang membeli, fakul, maka bacalah, ucapkanlah, doakanlah. Apa doanya? La arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdagangannya, kepada perdaganganmu. Ya Allah, semoga Allah tidak semoga tidak memberikan keuntungan kepada daganganmu. Kadang memang kurang nyaman, Pak, ya. Ada orang sedang usaha, kita doakan dagangannya tidak untung. Cuma ini hadis. Jadi kalau ada orang yang sedang jual beli, doakan agar dagangannya tidak untung. Kurang nyaman. Kemudian, wa idza ra'aita fihi man yunshidu dhalatan. Ini bukan kata saya, Pak. Ustaz komplain, Ustaz. Oh, jangan. Ini komplain sama kitabnya. Wa idza ra'aita, ini kan bukan kitab semua nih. Saya cuma ngartikan, ini bukan kata saya. Wa idza ra'aita fihi, dan jika engkau melihat di dalam masjid itu man, seseorang yunshidu, mencari barang. Ini yang bahaya juga ini, Pak. Ada orang kehilangan, cari barang, celengak sini. Apa yang bisa? Dhalatan, yang hilang, terhadap barang yang hilang. Orang mencari barang hilang. Kalau sudah ngelihat orang kehilangan, Pak, fakul, maka ucapkanlah, bacalah doa ini. La raddallahu alaika dhalataka, semoga Allah tidak mengembalikan atas dirimu barang yang hilang punya kamu. Kalau kunci yang hilang, Pak, gimana itu? HP yang hilang gimana itu? Laptop itu hilang gimana itu? Kadzalika amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, demikian Rasulullah memerintahkan. Kama ruwiya ini kita baca sarahnya yang diutarakan oleh Nawawi, tidak ada di dalam kitab panjenengan. Kama ruwiya Abi Hurairah, sebagaimana telah diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'u, kalau panjenengan kalian melihat orang sedang jual beli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah kalian itu, la arbahallahu tijarataka, semoga daganganmu tidak untung. Wa idza ra'aitum, dan jika kalian melihat man yanshudu fihi dhalatan, orang yang sedang mencari barang yang hilang, faqulu, maka ucapkanlah, la raddahallahu 'alaiha, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang itu kepadamu. Wa anhu aidan qala Rasulullah, barang siapa juga di dalam kaul yang lain, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man syami'a rajulan, barang siapa mendengar seorang laki-laki yanshudu dhalatan, mencari barang yang hilang, fil masjid, di dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah ia berdoa, la radallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu atasmu. Kenapa? Fa innal masajid, maka sesungguhnya masjid-masjid itu lam tubna lihada, tidak dibangun untuk ini. Masjid tidak dibangun untuk dagang-dagang, masjid tidak dibangun untuk barang-barang. Makanya Pak, kalau ke masjid ya yang enak jalan kaki. Tapi kalau biar gak hilang kuncinya, kalau sumpahnya hilang kuncinya, punya Ustaz hilang, semoga gak ketemu. Wah, ini dulu kan gak ada motor, Pak. Dulu gak ada motor, ya. Dulu artinya, Pak, Rasulullah syariat menginginkan kita
ketika menuju masjid jangan lagi disibukkan oleh urusan yang lain, sibukkan hanya untuk Allah Subhanahu. Kalau jenengan bawa HP seperti saya, Pak, terbagi, Pak. Pertama, kalau jenengan buka media Facebook, TikTok apa, yang seharusnya jenengan nggak pikirkan jadi dipikirkan. Prabowo bayar ini sekian triliun. Padahal jenengan tadinya nggak mau mikirin. Kok seperti ini? Padahal bukan tempatnya jenengan mikirin ngurusin itu. Gara-gara baca sosmed ikut mikir. Padahal enakan mikirin keluarga, Pak. Gara-gara sosmed jenengan ikut mikir. Nah, di masjid seharusnya jenengan kesini menuju ke tempatnya Allah, fokus kepada Allah dengan membuka sosmed. Ada yang status, padahal belum tentu ngomongin jenengan, Pak. Jenengan tersinggung. Nah, ini. Ya, makanya ini kan kadang orang tidak nyindir jenengan tersindir. Artinya kalau mau ke masjid taruh dulu handphone. Ustaz kok bawa? Wah, gua rekam jenengan. Itu ada di depan saya, mulai di sana jenengan rekod di dalam. Untuk apa, Pak Ustaz? Wah, bukti di akhirat. Nanti nama jenengan kalau ada temannya yang nggak nyaksikan jenengan sedang duduk di sana, malaikat itu ada rekodnya di YouTube saya, kan begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Pak jenengan, Pak, ya kalau ngikutin ini ya lihat-lihat dulu, Pak. Ya kalau punya ustadznya yang hilang cariin, Pak, jangan didoakan. Ini kalau ditanya kok nggak ketemu, memang sengaja, Ustaz. Kita nggak cariin dan kita doakan semoga nggak ketemu. Kenapa? Ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keren. Jalan kaki, tapi ya nggak jalan kaki lah, pasti ada yang nganterin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi inti daripada ini, Pak, Rasulullah syariat itu ingin mengarahkan kepada kita ke masjid itu hanya fokus kepada Allah. Ke masjid itu hanya fokus engkau bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Jangan sibukkan yang lain. Ketika panjenengan Allahu Akbar, jangan berpecah kemana-mana itu otak, pikiran, semua luruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diinginkan. Makanya Pak kalau bawa HP riskan, Pak, terbagi-bagi. Karena kadang masih selawat di sini ada salat astagfirullah, ayo selawat sebelum salat. Mau salat sudah dari rumah sudah ingin menghambakan diri kepada Allah dengan salat fardunya. Buat buka WA, Pak, saya mau pulang, anterin, Pak. Akhirnya nggak jadi berjemaah, jemput dulu ke stasiun. Ini kan terjadi. Kalau seumpamanya nggak bawa HP, biasa nggak bawa HP ke masjid, mamanya, istrinya mau telepon sudah tahu. Biasanya nggak bawa HP. Apa yang terjadi? Biasanya mencet Gojek, nggak ganggu ibadah panjenengan. Ya, Insya Allah sini nggak ada yang seperti itu. Kalau sudah nyampe masjid, ya paling setelah masjid, setelah sholat baru nganterin. Sholat dulu. Ada yang nggak sholat gara-gara dadakan minta jemput ke stasiun. Ya. Faidah dakhaltal masjidah. Nah, ini sudah panjenengan sudah dikasih tahu oleh Imam Ghazali masuk dan keluarnya. Bagaimana wa faidah dakhaltal masjidah. Kalau panjenengan sudah masuk ke masjid, fala tajlis, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu, Pak. Kalau masuk ke masjid ngapain? Hatta tusalli raka'atit tahiyah, hingga panjenengan itu melaksanakan rakaat tahiyah, 2 rakaat tahiyah, Mas. Jadi, Pak, 2 rakaat tahiyah masjid itu yang masuk ke rumah orang yang ada sopan santun dan etikanya. Walaupun di dalam hadis yang ditamui, yang punya rumah harus menghormati, yang panjenengan namunya jangan asal-asalan juga.
harus menghormati yang punya rumah. Yang punya rumah harus dihormati, Pak. Ya, assalamualaikum, harus ada penghormatan. Kalau enggak, panjenengan masuk ke rumah seseorang, namun ke rumah seseorang tidak hormat, tidak sopan, jangankan kopi, Pak, adanya jenengan langsung diusir, langsung nyelonong masuk, ya panjenengan tidak sopan. Makanya, Pak, tahiyatul masjid, 2 rakaat tahiyah ini merupakan penghormatan untuk masuk ke dalam masjid. Jadi panjenengan usahakan ketika masuk, nanti subuh atau kapanpun masuk ke masjid, tahiyah masjid. Ketika panjenengan masuk Masjidil Haram dan ingin tawaf, lebih utamanya itu memilih tawaf dulu. Kalau panjenengan nanti umroh, kalau panjenengan ingin tawaf dan ingin masuk Masjidil Haram, niatkan tawaf dulu. Tawaf dulu, kemudian dalam tawaf itu niatkan juga untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Diniatkan bersamaan. Insya Allah yang lain itu walaupun tidak sholat sunnah tawaf, tetap akan mendapatkan pahalanya. Ini ikutin yang lain. Ketika panjenengan niat salah satunya saja, semua ikut. Karena apa? Karena tahiyat Masjidil Haram itu tidak pernah terlewati, tidak pernah luput, tidak pernah gugur dengan sebab tawaf. Jadi kalau panjenengan tawaf, mau sholat tahiyat masjid, silakan tawaf dulu, lebih utama. Itu pendapatnya Al-Imam Buana'i. Kemudian hukumnya makruh. Dimakruhkan ketika sholat tahiyah masjid. Ini sebelum kita lanjut, tahiyah masjid ini paham yang dimaksud tahiyah masjid? Tahiyah masjid itu, Pak, yang sholat masuk masjid langsung sholat itu namanya tahiyah masjid. Pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat itu namanya tahiyah masjid. Ini sebelum saya lanjut harus sama dulu pemikiran kita. Ntar tahiyah masjid dikira tahajud. Jadi tahiyah masjid sholat sunnah ketika masuk masjid. Kapanpun masuk masjid sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya niat sholat tahiyah masjid. Itu yang kita maksud di dalam pembicaraan ini. Kalau panjenengan mau sholat tahiyah masjid, tapi ditemukan sholat maktubah, sholat farduh itu akan didirikan dengan tanda-tanda yang sudah masyhur, sudah diketahui. Biasanya kalau mau sholat, tanda-tandanya akan didirikan sholat itu apa, Pak? Iqomah. Kalau sudah iqomah, hukumnya makruh sholat tahiyah imamnya sudah di depan. Jenengan masih mau sholat tahiyah masjid, saya mau ngamalin tahiyah masjid. Tidak seperti itu, friend. Ada aturannya. Ada aturannya. Hukumnya makruh. Terus juga apabila panjenengan mengira akan gugur sholat fardu ataupun sholat sunnah, kalau sholat fardu ternyata betul-betul gugur, maka panjenengan menyibukkan dengan sholat tahiyat, hukumnya haram. Sudah tahu mepet, masuk ke dalam masjid sini jam 3.15 asar ya. Jam asar jam berapa? 3.25 masuk ke masjid. 3.23 aja. Ada 2 menit atau 2 menit panjenengan kalau sholat cukup sholat duhur. Duhur berapa? Jenengan 4 rakaat berapa menit biasanya? 2 menit sudah selesai sama zikirnya. Wah, keren. Berapa menit? Panjenengan? Oh, kalau beliau sholatnya berjamaah terus biasanya lebih dari 10 menit. Nanya yang lain saja. Nanya di sana. Berapa menit sholat duhur?
5 menit. Oh, tergantung imamnya. Tergantung speed yang digunakan imam. Jadi kalau seumpamanya, karena kalau sudah jam 2.23 itu kan mau sholat zuhur Pak, berarti imam sudah tidak ada. Karena biasanya imam sudah out tepat waktu biasanya. Jenengan masuk masjid, karena kita dituntut kalau masuk ke rumahnya Allah harus sopan. Di antara sopan santun kita adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Ternyata masih ada sisa 2 menit. Seandainya kita sholat selesai itu sholat zuhur, tapi kita malah menyibukkan sholat tahiyat. Ternyata setelah sholat tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, datang tukang adzan. Pak Ustaz Asep datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang gara-gara sholat duhurnya enggak dia laksanakan, gara-gara sholat tahiyat. Haram hukumnya itu sholat tahiyat masjid, bukan sebagai penghargaan tapi penghinaan di dalam syariat. Kenapa? Karena memang di awal kita sudah pelajari Pak, tidak disebut dengan melaksanakan sunnah kecuali sudah melaksanakan fardu. Sunnah dikejar kemana-mana, wajibnya hilang. Terutama Isra Mi'raj kemana-mana, besoknya subuhnya hilang. Tapi yang kejar Isra Mi'raj biasanya subuhnya tambah kuat. Karena kalau Isra Mi'raj dikejar bukan di acara di tempat sendiri, biasanya karena cinta di dalam mencari ilmu. Dan cinta mencari ilmu sejatinya untuk diamalkan. Ayo lanjut. Kalau seumpamanya yang berkaitan ini adalah sholat sunnah nafilah, seumpamanya ketika panjenengan laksanakan ternyata akan hilang waktunya sholat sunnahnya, maka panjenengan hukumnya makruh melaksanakan sholat tahiyat masjid. Terus kalau seumpamanya panjenengan masuk ke masjid, ternyata ada orang yang tidak mau melaksanakan tahiyat masjid. Ya kenapa? Karena hadas, tidak punya wudu ya. Enggak, saya enggak punya wudu, mau ambil wudu rada malesan dikit seumpamanya. Setelah itu panjenengan atau alasan yang lain tidak ingin melaksanakan tahiyat, atau dikarenakan sibuk dengan sesuatu yang lain, tidak masalah, maka dianjurkan. Oh ini lanjut, ini ada tulisannya, kok baca sarahnya semua. Terus fa'ilam takun, maka jika panjenengan tidak ada ala taharatin, dalam keadaan suci. Kalau panjenengan tidak dalam keadaan suci, aulam turid fi'laha, atau panjenengan tidak mau melaksanakan sholat tahiyat, kafat kalbaqiyatus salihatu, maka cukup bagi panjenengan kalimat baqiyatus shalihat. Apa kalimat baqiyatus shalihat itu? La ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya al-baqiyatus shalihat. Jadi al-baqiyatus shalihat itu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca salasan sebanyak 3 kali. Jadi kalau panjenengan tidak mau sholat tahiyat, ingin menghormati masjid, baca kalimat itu. Kalimat apa tadi Pak? Kalimat baqiyatus shalihat seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, salasan sebanyak 3 kali. Wakila, dikatakan ulama yang lain juga arba'an, sebanyak 4 kali. Wakila, dikatakan salasan lil muhdisi. Ada yang mengatakan imam lain
Salasan baca 3 kali lil muhdisi bagi orang yang kena hadas, yang tidak punya wudu. Duduk di sini nongkrong umpamanya karena mau apa? Rapat, ya. Tidak punya wudu dari rumahnya. Kalau punya wudu tahiyah masjid. Tapi kalau tidak punya wudu baca ini. Atau punya wudu tapi nggak mau sholat tahiyah, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sepertinya nanti ditulis. Di mana? Di sana. Bagi yang nggak mau sholat tahiyat, silahkan baca ini. Kenapa? Wa wahidatan lil mutawaddi, dan sebanyak 1 kali bagi orang yang punya wudu. Jenengan punya wudu, tidak mau sholat, cukup baca ini 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menandingi, Pak. Menandingi dengan sholat tahiyat, pahalanya menandingi sama. Makanya panjenengan, nanti gak usah sholat tahiyat Pak Ustaz. Ya monggo, jenengan tinggal zikir ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Fa illam takun shallaita fi baitika, sudah ada. Oh itu berarti lagi selawatan ya. 4 menit lagi. Ya. Fa illam takun, maka jika panjenengan tidak ada atau tidak melakukan, panjenengan tidak melakukan sholaiti fi baita rakaatil masjid, yaitu melaksanakan 2 rakaat di rumah fajar. Ternyata tadi ketika panjenengan mau keluar rumah kan diajarkan kemarin, kalau mau keluar rumah ya kalau sudah terbit matahari ya silakan sholat 2 rakaat dulu di rumah. Kalau ternyata panjenengan tidak sempat untuk melaksanakan sholat fajar di rumah, fi baitika rakaatil fajri, kalau panjenengan tidak melakukan 2 rakaat sholat fajar di rumah panjenengan, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah, maka mencukupi bagi panjenengan melaksanakan 2 rakaat daripada tahiyyah. Jadi kalau panjenengan memang di rumahnya belum sholat fajar, sholat tahiyat itu sudah mencukupi. Atau ketika panjenengan sholat tahiyat enggak usah, ketika panjenengan sholat rawatib, sunnah rawatib, enggak sholat tahiyat sudah masuk ke sunat rawatib dikerjakan, tahiyat tidak dikerjakan, tahiyat sudah masuk kepada sama. Jadi rawatib, saya belum sholat fajar, mau sholat ini, jangan khawatir, panjenengan dapat pahala dua-duanya, dapat pahala tahiyat. Tapi memang di rumah, saya mau tahiyat, seperti itu. Ada niat di rumah, ada keinginan untuk melaksanakan, tapi di sini tidak melaksanakan, tidak masalah kalau memang tidak sempat. Terus, tinggal berapa menit lagi? Oh bunyi, enggak, soalnya kalau saya mulai takut kepanjangan nanti. Li'anna gini, karena tahiyah masjid ini akan tercapai dengan tiap-tiap sholat sunnah. Sejatinya begitu. Jadi panjenengan tidak sholat tahiyah pun, tapi melaksanakan sholat sunnah yang lain, atau bimaktub, atau bikulli naflin wa bimaktubatin, atau dengan sholat fardu sekalipun. Dengan sholat fardu jenengan datang langsung sholat duhur, langsung sholat asar, sebenarnya tahiyah itu sudah tercapai. Yang penting masuk langsung sholat, nggak usah duduk dulu. Kalau masih mau nongkrong, ya setidaknya kalau nggak mau baca sholat kalau nggak mau tahiyah masjid, ya setidaknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ketika panjenengan nggak sholat tahiyah tapi langsung sholat sunnah qobliyah sumpamanya, itu sudah mencukupi, sudah mendapatkan keduanya. Atau sholat fardu maktubah, sudah mendapatkan keduanya. Meskipun panjenengan itu tidak berniat untuk melaksanakan, itu sudah diingatkan.
Kenapa? Karena li'annal maksudah wujudu sholati qoblal julus. Karena maksud daripada adanya sholat itu sebelum duduk. Jadi sebelum duduk, yang penting sebelum duduk langsung sholat rawatib, langsung sholat maktubah, sudah dapat tahiyah. Karena tahiyah itu sejatinya yang diharapkan sebelum duduk langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayaknya Pak, kalau panjenengan kesini cuma mau nongkrong, jangan lupa sudah dikasih tahu kalimat-kalimat yang bisa menandingi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa idza faragta min rak'ataini fanwil i'tikaf. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang i'tikaf dan doa-doa di dalam i'tikaf tadi. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.